Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Septi Anggraini. Saya Ria Ridwani. Saya Dia Indasari. Dan saya Dani Novale Alvarez. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang data dan juga variabel. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari data. Data adalah kumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan ataupun deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Oke, kemudian data ada yang berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Misalnya saja data dari hasil survei, data dari hasil wawancara, dan hasil dari kuesioner. Oke, kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya di dalam data sekunder seorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Biasanya jenis data yang satu ini dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya yang sudah jadi, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram. Contohnya data penyakit tertentu, data mengenai sensus penduduk, dan lain sebagainya. Yang jenis berikutnya adalah data berdasarkan sumbernya. Nah, ada dua. Yang pertama data dari eksternal, yakni data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya saja data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, data internal. Data internal ini adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi ataupun tempat berlangsungnya penelitian tersebut. Misalnya saja data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ialah data berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama berdasarkan sifat data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif. Maka dari itu ketika kamu melihat data ataupun membaca data tersebut, maka tidak akan mengartikannya dengan berbeda. Contohnya saja, Lala berumur 30 tahun, tinggi badan Alwi itu 168 cm misalnya. Yang berikutnya adalah data kualitatif. Jadi berbeda dengan data kuantitatif tadi yang berbentuk angka. Kalau data kualitatif ini adalah data yang lebih berupa deskriptif. Jadi data tersebut tidak berbentuk angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lain. Jenis data yang satu ini bisa didapatkan melalui isian kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang variabel. Jadi, pengertian variabel merupakan suatu objek atau konsep yang diteliti yang bentuknya bisa abstrak dan juga real. Dalam proses penelitian, perumusan variabel harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan begitu, keberhasilan observasi dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel. Yang pertama, jenis variabel berdasarkan posisi. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat memengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Dengan kata lain, jika terjadi perubahan pada suatu variabel, perubahan tersebut disebabkan oleh variabel bebas ini. Nah, yang kedua yaitu variabel terikat. Nah, berbanding terbalik dengan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya dianggap sebagai akibat dari kehadiran variabel bebas. Yang ketiga, yaitu variabel kontrol, adalah variabel yang bisa kamu kendalikan dengan tujuan supaya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat tidak diganggu oleh faktor-faktor lainnya yang telah atau yang tidak kamu teliti. Nah, tadi yang kita bahas adalah variabel posisi. Lanjutnya yang kedua yaitu variabel sifat. Yang pertama yaitu variabel dinamis. Sama seperti namanya, variabel yang satu ini sifatnya bisa berubah-ubah.
mulai dari naik atau turunnya sampai dengan karakteristiknya. Terus yang kedua yaitu variabel statis. Variabel ini berbanding terbalik dengan variabel dinamis. Variabel statis ini sifatnya lebih tetap dan tidak bisa berubah-ubah atau sangat sulit untuk diubah. Selanjutnya, jenis variabel berdasarkan urgensi. Yang pertama, variabel konseptual. Variabel konseptual adalah jenis variabel yang tersembunyi dan tidak terlihat melalui fakta-fakta yang ada. Akan tetapi, bisa dilihat dengan menggunakan indikator-indikator yang ada. Yang kedua, variabel faktual merupakan kebalikan dari variabel konseptual. Artinya, variabel ini bisa dilihat lewat fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, jenis variabel berdasarkan tipe skala pengukuran. Yang pertama, variabel nominal. Variabel nominal bisa juga disebut dengan variabel kategori atau variabel diskrit. Kedua, variabel kontinu. Variabel kontinu singkatnya merupakan variabel yang mempunyai tingkat atau jenjang. Dalam variabel ini ada beberapa jenis variabel lainnya. Jenis variabel yang terakhir yaitu variabel berdasarkan penampilan pada saat pengukuran. Yang pertama, variabel maksimalis. Variabel maksimalis adalah sebuah variabel yang pada saat proses pengumpulan data kamu memberikan dorongan pada responden untuk mengeluarkan penampilan terbaiknya. Yang kedua, variabel tipikalis. Sebaliknya, variabel tipikalis merupakan variabel yang saat proses pengumpulan datanya, kamu tidak memberikan dorongan apapun pada responden untuk menunjukkan penampilan yang maksimal. Nah, itulah tadi penyampaian kami dari kelompok 1 tentang materinya data dan variabel. Maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan kami dalam penyampaian materi tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.